warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Iqbal Adrian Milka, saya Putri Aulia, saya Nabila Adelia, saya Nini Kartika, dan saya Hendra Ginanda akan menampilkan video praktikum Biokimia 2. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ekstraksi daun sirih dengan metode maserasi. Prosedur yang pertama, Simplicia daun sirih mula-mula dikeringkan terlebih dahulu untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur serta menghambat aktivitas enzimatis yang dapat menyebabkan degradasi metabolit. Pengeringan ini dilakukan dengan penjemuran di dalam ruangan. Selanjutnya, proses blender daun sirih serta penyaringannya. Sampel daun sirih dihaluskan untuk memperluas bidang permukaan. Semakin kecil ukuran bahan, maka semakin luas bidang permukaannya. Hal ini akan memudahkan kontak antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Simplicia daun sirih yang telah siap dimasukkan ke dalam toples kaca atau macerator. Alasan pemilihan macerator berbahan dasar kaca agar proses maserasi wadah yang digunakan tidak ikut larut dan sampel tidak terkontaminasi. Kemudian ditambahkan etanol 96%. Pemilihan pelarutan ini tergantung pada kepolaran senyawanya. Perbandingan antara Simplicia dengan pelarut adalah 1:2. Sebanyak 800 ml digunakan untuk maserasi. Selanjutnya, dilakukan proses pengadukan atau pengoncangan untuk mempercepat proses ekstraksi. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Penyaringan merupakan langkah penting dalam maserasi ekstrak daun sirih untuk memisahkan padatan sisa daun sirih dari larutan ekstrak daun sirih. Ada beberapa fungsi penyaringan dalam maserasi ekstrak daun sirih, yaitu yang pertama, untuk memisahkan padatan dari larutan, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kejernihan ekstrak. Dalam proses ekstraksi daun sirih, evaporator berfungsi untuk menguapkan pelarut yang digunakan untuk melarutkan senyawa aktif dari daun sirih. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi daun sirih ialah etanol 96%. Selanjutnya, beberapa fungsi evaporator dalam ekstrak daun sirih. Yang pertama untuk menghilangkan pelarut, di mana evaporator memisahkan pelarut dari ekstrak dengan cara penguapan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan konsentrasi ekstrak. Dalam penguapan pelarut, senyawa aktif dalam ekstrak menjadi lebih terkonsentrasi. Hal ini meningkatkan potensi dan efektivitas dari ekstrak daun sirih tersebut. Kemudian, yang ketiga untuk mempercepat proses ekstraksi, di mana evaporator dapat mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan metode tradisional seperti penyaringan dan penguapan alami. Hal ini memungkinkan ekstrak daun sirih diperoleh dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian, fungsi yang keempat ialah meningkatkan kualitas ekstrak. Evaporator membantu menghasilkan ekstrak dengan kualitas yang lebih baik. Ekstrak yang dihasilkan dengan evaporator umumnya lebih murni dan bebas dari kontaminan dibandingkan dengan metode tradisional. Berikut merupakan hasil ekstraksi sirih yang kelompok kami dapatkan sebesar 3 gram. Adapun pemanfaatan dari ekstrak daun sirih sebagai bahan antibakteri alami yang mempunyai banyak keuntungan. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut memiliki senyawa alami yang lebih aman dibandingkan dengan penggunaan obat yang mengandung bahan sintetik. Minyak atsiri banyak terkandung dalam daun sirih yang tersusun atas berbagai komponen kimia yang digolongkan sebagai senyawa fenol dan senyawa selain fenol. Senyawa-senyawa fenol penyusun minyak atsiri daun sirih terdiri dari 2 komponen fenol, yaitu isomer betel-fenol dari kafikol dan eugenol dengan berbagai kombinasi fenol seperti alil pirokatekol, valibetol, carvakrol, metal eugenol, sineol, dan estragol. Senyawa-senyawa kimia selain fenol terdiri dari kadinen, kariofilen, terpen, terpinen, metal ether, meton,
dan sekuit terpen, menurut Dharma 1985. Kemudian, sejak tahun 600.000 Masehi, daun sirih sudah dikenal mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh bakteri, sehingga banyak digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur.